Tapi kadang-kadang kalau sudah SMA, ya kita petugas kadang-kadang melihat tapi tutup mata jarang-jarang. Akan tetapi, apa hal-hal prinsip sebelum menggunakan sepeda motor itu tolong dipatuhi. Misalnya, menggunakan helm. Bukan berarti Bapak membenarkan kalian menggunakan sepeda motor, tidak. Tatkala kalian menggunakan sepeda motor, ketemu sama operasi atau razia, jangan pernah berharap tidak ditindak, ditilang kalian. Karena di sana ada satu poin dari 7 prioritas itu, salah satunya anak-anak di bawah umur yang belum memiliki surat izin mengemudi. Lumayan tuh, dendanya lumayan, 150.000 tidak memiliki SIM. Apalagi kalau kamu nggak pakai helm lagi, helm depan, helm belakang, 100.000 tambah 100.000 sudah 200.000 helm aja. Belum lagi nggak punya SIM, 150.000, 250.000 orang tuamu harus bayar di bank. Karena apa? Kamu awali pelanggaran tidak menggunakan helm, dan kebetulan juga ada operasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami diundang di sini untuk mengingatkan, memberikan edukasi buat anak-anakku sekalian bahwa begitu pentingnya keselamatan berlalu lintas itu. Bukan berarti, oh Pak, rumah saya jauh, Pak, saya masih sekolah. Bukan alasan seperti itu. Karena usia-usia ini adalah usia-usia yang masih menjadi tanggung jawab orang tua. Bukan berarti kalian sudah SMK, oh langsung dibeliin motor. Bukan kebanggaannya di situ gitu loh. Sebenarnya kalau kalian mau, saya yakin kok, Pak, antar saya ke sekolah misalnya. Karena saya takut, karena saya belum punya SIM, nanti takut ketemu Pak Polisi misalnya, takut aja pakai bahasa. Insya Allah orang tuamu pasti ngantar. Mau ngantar nggak kira-kira? Kira-kira yang bawa motor nih, mau nggak diantar sama orang tua? Enggak, nanti kalau memang nggak mau, nanti saya kasih prioritas khusus yang di pondok Nurul Madinah, oh boleh pakai motor gitu. Ada orang tuanya nggak mau nggak? Ada orang tuanya kira-kira nggak mau minta tolong kalau diantarin? Ada. Atau orang tuanya nggak bisa naik motor? Atau orang tuanya sibuk? Ya, baik. Jadi Bapak di sini cuma bisa mengingatkan, tolong pada saat menggunakan sepeda motor, tolong helmnya dipakai. Tapi nggak usah, oh kemarin ada Bapak polisi ke tempat saya, katanya saya boleh naik motor Pak, yang penting pakai helm. Salah. Ya, saya tidak pernah mengizinkan, tidak pernah mengiyakan, tidak pernah melegalkan. Tatkala kalian belum memiliki surat izin mengemudi, boleh menggunakan sepeda motor tidak. Tergantung kepintaran kalian deh. Ya, betul? Betul nggak? Kalau lihat polisi, wah ada polisi teduh dulu, diam, belok kiri, belok kanan, terserah. Ya, yang penting kamu jangan petang petenteng, wah ada Pak polisi, taruh dedek anak sekolah, salah. Ya, karena semua di depan hukum itu hukumnya sama. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan bersama kita. Mau SD, SMP, tatkala aktivitasnya sama, perbuatannya sama, hukumnya sama. Karena disitulah ada kelalaian baik itu orang tua,
ataupun tempat kalian melakukan pendidikan itu ada kelalaian di situ. Tidak memberitahu, tidak mengingatkan. Nah, oleh karena itu Bapak bisa minta pesan aja, walaupun tidak bisa setiap hari harus memantau. Yang sudah naik motor ke sekolah, bagaimana cara kalian membantu orang tua? Yaitu jangan beri beban lagi orang tua. Kalau sudah disiapin motor, silakan manfaatkan sarana itu dengan catatan apa yang menjadi kewajiban berkendara tolong dipatuhi, terutama helm ya. Sanggup? Sanggup nggak yang putra nih? Tapi bukan berarti tadi saya bilang saya tidak pernah melegalkan atau mengiyakan kalian boleh menggunakan sepeda motor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada 4 faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ini kalian harus sedikit, sebenarnya mau pakai slide tapi panjang ya, kasihan. Nanti kasihan Pak Kanit saya nanti tidak jadi kegiatannya. Slide-nya panjang, tapi yang inti aja. Yang ada 4 faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, faktor manusia. Kitalah manusia-manusia ini yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang kedua, faktor kendaraan, faktor jalan. Yang ketiga, kemudian yang keempat, faktor alam atau faktor cuaca. Yang ingin Bapak tekankan di sini adalah faktor manusia dan kendaraannya. Faktor manusianya seperti hal yang tadi Bapak awal sampaikan, hal-hal apa yang harus disiapkan itu betul-betul harus kita pahami, kita pelajari. Baik itu apa yang harus disiapkan sebelum berkendara dan sebagainya. Kemudian pada saat berkendara, perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Ini penting. Kalian menggunakan sepeda motor tapi tidak pernah memahami, tidak pernah tahu arti rambu lalu lintas, sia-sia juga. Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Jadi kita manusia ini, faktor manusianya, faktor kitanya, itu faktor utama sebenarnya yang menyebabkan terjadi kecelakaan. Karena kelalaian, kealfaan kita, kurang hati-hati kita di situ. Jadi Bapak minta apapun kegiatan kalian, tatkala kalian menggunakan sepeda motor, perhatikan 4 faktor itu, terutama faktor manusia. Kemudian yang kedua, kendaraannya. Kendaraannya juga harus jelas, remnya juga harus diperhatikan, baik itu spion, pelat, kemudian lampu-lampunya juga harus diperhatikan, gak usah dimain-mainin, diprotol-protolin, terutama yang putra. Tapi insya Allah kalau pondok insya Allah jauh lah dari kegiatan-kegiatan motor-motoran. Cuman yang tinggal di luar, tolong diperhatikan. Nah, itu faktor manusia. Bagaimana kita berupaya mencari sebanyak-banyaknya pengetahuan tentang lalu lintas. Makanya kalian ada di kapan-kapan bisa libur, bisa main handphone dan sebagainya, harus tahu terutama tentang rambu-rambu lalu lintas. Jadi salah satu penyebab terjadi kecelakaan lintas tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, sekarang Bapak kembali ke rambu lalu lintas. Kira-kira ada berapa macam rambu lalu lintas? Ada berapa? Yang sudah naik motor mana? Angkat tangan dulu deh. Yang ke sekolah atau ke pondok menggunakan motor, angkat tangan. Angkat tangan, nggak apa-apa.
Nanti dikasih hadiah loh. Ya, ya itu mbaknya yang pojok. Coba kalau menurut mbaknya ada berapa macam lalu lintas? Ada berapa? Ada berapa ya? Berapa? Yang pertama apa? Terus? Terus? Hijau. Berapa? Berapa? Yang sebut tempat apa aja? Rambu apa? Apa? Sebutkan macam rambu lalu lintas. Bukan, pertanyaannya bukan sebutkan warna. Ada berapa macam rambu lalu lintas? Bukan warna loh. Ada berapa? Berapa? Ya, jadi ini perlu. Pada saatnya nanti anak-anakku sekalian sudah 17 tahun, sudah waktunya bisa membuat SIM, kalian akan ditemukan, akan dites secara komputer, terutama tentang macam-macam rambu lalu lintas. Harus tahu. Kalau dari sekarang nggak mau belajar, gimana bisa lulus nanti? Penting loh. Kalian tidak punya SIM, selama itu kalian akan selalu takut lihat polisi di jalan. Betul nggak? Nah, apakah senang kalian seperti itu? Oleh karena itu mulai sekarang ada waktu, ada kesempatan, sekali-kali bukalah. Oh, macam rambu lalu lintas itu ada berapa ya? Ada berapa? Yang pertama? Ya, jadi kalau pertanyaan ini saya berikan ke anak TK, hampir sama juga jawabannya. Merah, kuning, hijau. Saya lempar lagi ke anak SMA, sama aja jawabannya. Bingung saya. Oleh karena itu, sekarang nih Bapak kasih tahu nih. Nanti buka di rumah lagi. Kapan ada waktu kalian pulang, buka handphone, bukalah. Biar ada gambarnya di sini. Di sini ada gambar sebenarnya. Ya. Coba browsing. Enggak ada. Oh, ada. Bapak lagi 10 menit aja. Soalnya nanti ada bindro khusus. Di sini sampai jam berapa? Hah? Jam berapa? Oh, jam 11. Gak usah panjang-panjang ya. Ya. Yang penting kalau di jalan itu aman kalian. Yang penting jangan pernah ketangkap nanti loh. Baik. Sekarang ingin Bapak tambahin, biar kalau merah, kuning, hijau itu biar bisa ditambah lah. Cukup anak-anak TK lah yang merah, kuning, hijau. Merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Sekarang ditambahin. Nah, SMP sudah bertambah itu, bukan itu aja pelajarannya. Ya, perhatikan, ada 4 macam rambu lalu lintas. Nanti kalian pulang yang gunakan sepeda motor bisa lihat di jalan. Yang pertama rambu
rambu larangan itu biasanya warna dasarnya merah. Bisa coba deh. Klik ke bawah. Tarik ke bawah deh. Panah. Yang paling bawah itu ya ada. Ya. Terus ya merah. Ya, seperti ini. Kalau kalian temukan di jalan rambu-rambu seperti ini rambu larangan. Sekarang dirubah tuh merah kuning hijau. Ini rambu larangan. Baik itu ada larangan masuk, larangan stop, larangan sepeda motor, sama kayak di pil 2 dan sebagainya. Ini rambu larangan. Jadi kalau sudah ada rambu seperti ini nggak usah ditawar lagi. Walaupun ada bapak petugas di situ, ada rambu seperti ini nggak usah ditanya lagi, Pak, boleh nggak masuk? Sudah jelas, rambunya sudah jelas. Kalau sudah ada seperti itu rambu larangan, kemudian coba jelas, klik lagi. Nah, di situ ada larangan parkir dan sebagainya terus. Nah, di situ banyak. Jadi kalau sudah ada rambu-rambu yang sudah ada warna dasar merah atau ada merah itu larangan. Nggak boleh lagi ditawar-tawar. Anda melanggar, pertama bisa menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas. Kedua, kalau ketemu bahwa petugas kepolisian di situ bisa ditilang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rambu peringatan. Rambu peringatan warna dasarnya kuning. Tuh, coba yang kuning. Oh. Iya, itu dibuka. Nah, ini kalau ada kuning-kuning begini, ada belok kiri, ada sepertigaan dan sebagainya. Coba lanjut ke bawah. Iya, ini ada nih. Ada pesepeda, ada sapi, ada lampu merah. Nah, di situ jelas. Kalau sudah ada rambu warna kuning, itu peringatan sebagainya, diberikan peringatan. Oh, bahwa di depan akan ada pertigaan. Oh, di depan akan ada lampu merah. Jadi kecepatan kemudian bisa dikurangi, kecepatannya bisa dikurangi, diperlambat dan sebagainya. Konsentrasinya juga bisa betul-betul difokuskan di situ. Ya, kemudian yang ketiga, rambu perintah. Itu rambu perintah warna dasarnya biru. Jadi jelas. Perintahnya jelas. Coba yang warna biru dibuka. Iya. Terus buka lagi. Terus biru-biru. Ya. Ini rambu perintah. Jadi kalau di jalan Anda temukan rambu-rambu seperti ini perintah. Misalnya kayak di pil 2, itu warna dasar biru. Roda 2, roda 3 menggunakan lajur lambat. Roda 4 atau lebih menggunakan lajur cepat. Tatkala Anda melakukan pelanggaran, Anda melanggar rambu yang sudah terpasang, sebagaimana saya katakan tadi, yang pertama bisa terjadi kecelakaan lalu lintas, kemudian yang kedua bisa ditilang kalau ketemu Pak polisi di situ. Ya. Oleh karena itu, tolong rambu-rambu seperti ini betul-betul kalian perhatikan. Yang ketiga adalah rambu perintah. Kemudian yang terakhir rambu petunjuk. Rambu petunjuk warna dasar hijau. Itu jelas. Jadi kita diberikan petunjuk kepada pengguna jalan, baik itu yang ada misalnya di perempatan nih, pertigaan, di sana jelas petunjuknya. Oh, kalau saya ke kanan akan ke Kediri, lurus ke Mataram, ke kiri ke Banyumolek dan sebagainya. Itu jelas. Petunjuknya seperti itu. Jadi semua rambu yang memiliki dasar hijau itu rambu petunjuk. Kalau lampu merah itu bagian dari rambu peringatan. Ya.
merah, kuning, hijau. Itu bagian dari rambu peringatan di situ. Jadi setiap rambu yang memiliki warna dasar yang berbeda memiliki fungsi juga yang berbeda-beda. Pak? Ya, jadi merah, kuning, hijau sekarang ditambahin lagi. Ada 4 macam rambu lalu lintas. Ya, baik, terakhir dari saya kayaknya ini sudah ada rekan saya satu juga nih. Sampai di sini ada mau tanyakan nggak? Kalau banyak-banyak nanti banyak lupa nanti. Ya, betul? Ya. Sudah punya SIM. Baik, tepuk tangan dulu deh buat temannya. Saya tanya nih, orang yang diberikan SIM itu memiliki syarat khusus loh. Tidak serta-merta, oh saya mau buat SIM langsung dikasih. Tidak. Dia harus lulus di situ. Ada lulus kesehatan, ada lulus tes psikologi, kejiwaan, ada tes teori, ujian teori, dan ada tes ujian praktek. Ada 4 sekian. Kalau saya tidak menggunakan ini, saya dikasih denda seperti ini, ditilang seperti ini. Dia sudah tahu. Sekarang kalau kita sudah tahu hukumnya, tatkala kita melakukan pelanggaran itu, logikanya dia semakin berat dendanya. Sama, di hukum agama juga begitu. Oh beda kalau orang belum tahu sama yang sudah tahu. Sama, di kepolisian juga, di hukum lalu lintas juga seperti itu. Anda sudah tahu kok, Anda sudah mendapatkan SIM, berarti secara legalitas, secara kompetensi Anda sudah dianggap mampu, siap untuk menggunakan sepeda motor. Tidak diragukan lagi, baik secara aturan, secara hal-hal apa saja yang harus dilengkapi sebelum menggunakan sepeda motor, Anda sudah tahu. Akan tetapi tatkala Anda melakukan pelanggaran, sebenarnya hukumannya lebih berat, ditambah lagi sebenarnya, karena Anda sudah memiliki surat izin mengemudi dan wajib dan tetap diberikan surat tilang. Bukan berarti oh saya sudah punya SIM tapi kamu melanggar, berarti kamu dipertanyakan tuh, oh berarti kamu buat SIM seperti apa gitu loh. Mungkin kamu datang cuma bayar, beli langsung dapat SIM, harus dipertanyakan lagi. Bukan berarti kita sudah punya SIM, segala hal yang menyangkut pelanggaran lalu lintas bebas, tidak. Justru dengan kita sudah memiliki surat izin mengemudi, berarti kita sudah dianggap paham, sadar, dan tahu arti aturan berlalu lintas. Jadi pertanyaannya tadi, apakah saya boleh tetap ditilang? Iya. Karena apa? Anda sudah tahu kok. Anda sudah tahu kalau saya melakukan tidak pakai helm, saya akan ditilang, denda saya seperti ini. Anda sudah tahu. Makanya Anda diberikan surat izin mengemudi, karena sudah dianggap lulus, dianggap mampu, dianggap siap. Jadi jawabannya tetap diberikan surat tilang. Sekarang kalau tergantung, kalau kamu lengkap ya nggak ditilang. Tapi kalau kamu ada salah satu yang tidak lengkap, misalnya tidak bawa helm, tidak pakai helm, ya tetap ditilang lah. Selama kamu menggunakan kendaraan bermotor. Selama menggunakan kendaraan bermotor tidak sesuai, tidak ada hal-hal yang tidak dipatuhi, dilengkapi, tatkala ketemu razia di situ ya tetap ditilang. Nggak ada, rumah saya dekat, makanya kita sering membuat himbauan jauh maupun dekat wajib gunakan helm.
jauh maupun dekat selalu taati aturan berlalu lintas. Jadi nggak ada, oh bapak rumah saya di situ. Bisa aja kalau seandainya seperti itu kan orang enak aja bohong. Jadi apapun pelanggarannya, apapun kegiatannya, selama dia ada unsur pelanggarannya di situ, tetap ditilang. Oleh karena itu, tidak ada alasan, mau siswa, mau pelajar, mau guru, mau rumah dekat dan sebagainya, mau ke sawah, selama kalian menggunakan jalan raya, menggunakan sepeda motor, menggunakan kendaraan bermotor, selama itu ada proses penegakan hukum dengan tilang, pasti akan ditilang. Paham? Paham? Oleh karena itu kurangilah pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Karena apa? Semuanya buat pengendara sendiri, buat anak-anakku sendiri, buat orang tua sendiri. Nggak ada untungnya buat polisi, nggak ada untungnya buat saya. Anda pakai helm, nggak ada untungnya buat saya. Keuntungannya buat Anda sendiri. Anda berbuat, Anda lah yang akan menikmati hasilnya. Anda pakai helm, insya Allah Anda sudah ikhtiar, insya Allah terjadi hal-hal yang kecelakaan lalu lintas misalnya, ya kepala bisa setidaknya terlindungi dan sebagainya. Oleh karena itu, lakukanlah hal-hal yang bermanfaat buat diri kalian. Gak usah takut sama pak polisinya, tapi sayangilah diri kalian. Sayangilah apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini. Syukuri, sudah diberikan wajah yang baik, cantik, tampan dan sebagainya, badan normal. Syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Kita menjaga hal-hal itu. Ada lagi mau bertanyakan? Ya? Ya. Ya, buat SIM-nya kalau yang baru di Polres Lombok Barat bisa terdekat, di Polres Mataram juga bisa, di mana-mana bisa seluruh Indonesia. Yang penting ada EKTP. Kalau belum punya KTP nggak bisa buat SIM. Ya? Paham? Ya. Ada lagi? Ya. Yang mana? Kayak zebra itu. Zebra. Ya, baik. Di situ ada pita getar, kemudian biasanya di situ ada zona sekolah. Setiap ada zona sekolah atau area memasuki wilayah sekolah selalu diberikan baik itu dengan marka jalan garis utuh putih ataupun garis kuning. Kemudian ada pita getarnya. Maksud pita getar itu kalau lihat motor kemudian ada tulisan juga zona sekolah warna merah. Tujuannya apa? Warna kuning itu untuk memberikan perhatian, merespon penglihatan pengguna jalan. Bahwa di sini ada zona sekolah, di sini ada wilayah sekolah. Biasanya sebelumnya dia akan diberikan rambu peringatan. Bahwa Anda memasuki zona sekolah, ada gambar anak-anak jalan kaki di situ. Itulah fungsinya kita sebagai pengguna jalan, utama sepeda motor atau mobil dan sebagainya. Tatkala melihat baik itu marka jalan, rambu, itu betul-betul harus diperhatikan. Karena apa? Seperti yang dikatakan tadi, yang kuning-kuning itu memberikan petunjuk, bahwa di sini ada area untuk masuk wilayah atau zona sekolah. Jadi pengguna jalan itu diberikan perhatian khusus, diberikan peringatan bahwa kecepatan kendaraannya harus dikurangi, kehati-hatiannya harus betul-betul ditambah di situ. Karena apa? Tatkala terjadi kecelakaan di situ, terjadi eksiden di situ, maka yang bersangkutan bisa diarahkan menjadi tersangka di situ. Karena sudah jelas, sudah diberikan peringatan, diberikan rambu himbauan, tapi dia melanggar, sudah jelas
kesalahan kelalaiannya terjadi pada pengguna jalan ataupun pengemudi tersebut. Hah? Ya, masih ada? Ya. Baik, dari 7 prioritas pelanggaran yang sekarang menjadi acuan untuk operasi patuh terutama dan juga untuk kegiatan-kegiatan kepolisian operasi selanjutnya. Yang pertama, menggunakan mobil bak terbuka untuk mengangkut orang. Tahu mobil bak terbuka? Pick up. Kemudian menggunakan helm standar nasional Indonesia. Tidak minum alkohol pada saat berkendara. Kemudian yang keempat tadi, menggunakan sepeda motor, dilarang menggunakan sepeda motor bagi anak di bawah umur. Kemudian yang kelima, menggunakan sabuk keselamatan. Yang kemudian yang keenam, tidak melawan arus. Kemudian yang ketujuh, dilarang menggunakan handphone pada saat berkendara. Itu perlu. Kenapa saya kupas cuma satu? Karena di sini jelas anak-anak sekolah sudah tidak boleh diberikan waktu atau diberikan kesempatan, diberikan izin untuk menggunakan sepeda motor. Sebelum saya tutup, ada lagi pertanyaan? Dan ya, ini yang Putra coba. Berapa biaya buat SIM? Sekarang kalau buat SIM C di sana sudah jelas tuh. Di papan kalau kalian ke Polres sudah jelas. Buka di Google juga jelas. Kalau SIM C biayanya Rp100.000 kalau baru. Kemudian kalau perpanjang Rp75.000. Di luar kesehatan dan psikologi. Jadi kalau mau ke Polres bawa EKTP, kemudian bawa surat keterangan sehat, kemudian bawa hasil uji psikologi, nanti tinggal bayar di pendaftaran di tempat BRI-nya di sana Rp100.000. Ya, dengan tadi hal-hal yang harus diikuti sudah, baik itu ujian teori maupun ujian praktek. Dah? Ya, udah lagi satu aja. Ada pertanyaan? Ya. Ya, itu kan baru kabar, ya. Tapi sebetulnya itu bukan salah satu bentuk pelanggaran yang ditilang, tapi itu sebagai bentuk himbauan. Sebagai himbauan bahwa bagaimana pada saat kita berkendara itu betul-betul aman. Misalnya mau perjalanan jauh atau kemana, kita dianjurkan untuk menggunakan safety atau kelengkapan berkendara seperti sepatu, kemudian helm tertutup, pakai jaket, pakai celana panjang. Itu himbauan. Tidak ada penilangan pada saat ada orang yang pakai sandal jepit, tidak ada itu. Itu hoax, itu kabar nggak benar. Karena di undang-undang, karena di undang-undang itu tidak ada. Pelanggaran menggunakan alas jepit itu ditilang, tidak ada. Tatkala itu di undang-undangnya tidak ada, jadi konsekuensi tindakannya juga tidak ada. Kita melakukan penilangan itu harus ada jelas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di sana jelas, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan tutup pentil, tidak menyalakan lampu di siang hari, jelas. Banyak pelanggaran yang bisa ditilang. Kalau sandal jepit itu bukan pelanggaran, cuman sebatas himbauan dari kepolisian, khususnya dari Bapak Kakor Lantas, bagaimana kalau di jalan pada saat berkendara itu biar lebih aman, lebih nyaman,
pada saat berkendara itu kalau bisa pakai sepatu. Karena apa? Tatkala misalnya slip ataupun jatuh, ya kaki nggak lecet lah. Itu tujuannya, biar aman, biar lebih safety kita pada saat berkendara. Jadi tidak ada yang ditilang. Dah? Ya, baik. Ya, baik. Mungkin dari Bapak ini sementara, nanti ada sesi terakhir, ada 2 pertanyaan. Apa yang tadi sudah disampaikan, nanti akan diberikan pertanyaan, yang bisa jawab dapat hadiah. Baik, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada sedikit tambahan, ya. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak jawab salam, saya doakan bapaknya nikah lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati para senior, Bapak Kanit Dikmas Polres Lombok Barat, Bapak Kanit Binmas Polsek Kuripan, dan senior kita dari Binmas Polres Lombok Barat, Karom. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama bersilaturahim, bertatap muka di insyaallah yang tempat yang barokah, di mana adik-adik saat ini dan kedepannya sedang berjihad dalam ta'lim, berjihad dalam menuntut ilmu. Karena memang menuntut ilmu sendiri hukumnya fardu ain. Jadi harus dari baru lahir sampai ke liang lahat. Jadi harus menuntut ilmu. Nah, terkait dengan menuntut ilmu, apa yang dikatakan Pak Kanit tadi yang ditanyakan sama adik, bagaimana hukum dan sebagainya, itu tentunya harusnya orang yang sudah tahu itu hukumannya lebih berat daripada orang yang belum tahu. Jadi kalau kita sudah punya SIM, berarti kita sudah tahu tentang peraturan. Karena SIM itu masuk undang-undang, helm itu masuk undang-undang, STNK masuk undang-undang. Kalau kita sudah punya SIM, berarti kita sudah tahu aturan. Kalau kita sudah tidak dibolehkan haram minum alkohol, ketika kita langgar maka haram, tetap dosa. Kaitannya dengan mau dari Kediri, rumahnya di Kediri, mau minum alkohol sedikit ataupun banyak tetap iya. Jadi tidak perlu dipertanyakan, karena itu masuk di undang-undang. Makanya dalam Islam, bagi yang tahu hukum fikih kemudian melanggar, itu lebih berat ketimbang orang yang tidak tahu apa-apa. Saya puasa telat sahur karena memang dia telat, atau telat subuh karena memang dia telat, boleh. Tapi ketika dia sudah bangun jam 4 tidur lagi, kemudian jam 7 bangun, haram. Itu. Kemudian yang kedua tentang sendal jepit. Nah, ini saya tambahkan. Sendal jepit itu adalah himbauan. Tidak pernah ada orang yang ditilang gara-gara menggunakan sendal jepit. Makanya jangan asal baca, jangan asal share. Kata Buya Subki kepada tiang pribadi, zaman sekarang ini bukan hanya lisan, bukan hanya badan ini yang dipertanggungjawabkan, jempol pun dipertanggungjawabkan. Jempol itu dipertanggungjawabkan. Dan kalam Buya Subki itu ada di surat Yasin. Ayat berapa? Nanti tanya Buya Subki. Salam sedang dari saya. Bilang ayat berapa yang jempol dipertanggungjawabkan di surat Yasin. Karena beliau alhamdulillah pernah berkalam kepada saya bahwa jempol pun dipertanggungjawabkan dengan nge-share berita yang belum tentu kebenarannya.
sehingga kita terlibat dalam memfitnah seseorang, memfitnah institusi orang, memfitnah lembaga orang. Oleh karenanya kita tanamkan adik-adik dari sekarang, baca dulu, cari kebenarannya dulu, baru share. Jangan termakan oleh isu-isu yang tidak jelas. Jangan termakan oleh isu-isu yang ingin memprovokasi. Jangan termakan oleh isu-isu yang menurunkan kepercayaan kita kepada pemerintah. Cari dulu kebenarannya, cari dulu dalilnya, cari dulu alasannya, cari undang-undangnya, baru kita bisa menentukan. Itu pun belum menentukan kebenaran, karena kebenaran mutlak milik tanggung jawab Malik Ketuaan baru. Itu yang kedua. Selanjutnya adik-adik, Nurul Madinah ini luar biasa. Perjuangan Buya Suki kalau kalian tahu bagaimana sampai terciptanya Mars Nurul Madinah. Oleh karenanya mumpung adik-adik baru, alhamdulillah tiang sendiri bersama kanda kita Pak Nursidi sudah lama dengan beliau, dengan Buya Suki. Jadi sedikit tidak, alhamdulillah kami tahu perjuangan beliau. Oleh karenanya tolong jaga nama baik beliau, jaga nama baik Buya Suki Sasaki, jaga nama baik Pondok Pesantren Nurul Madinah dengan tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Sedikit saja pelanggaran lalu lintas. Karena mohon maaf, boleh ditanya kepada beliau. Beliau beberapa kali menelpon tiang. Ada beberapa kali santri kita di sini ketangkep pelanggaran lalu lintas, den helm kah, balap liar pernah, di depan ada balap liar kalau tidak salah, di jalur ini pernah beberapa kali terjadi balap liar. Dan ketika Ramadan, bulan Ramadan biasanya kita insya Allah patroli dengan beliau, kita gabungan patroli dengan Buya Subki. Jadi nanti beliau yang melakukan himbauan juga di jalan sebagai tokoh agama. Nah, beliau juga kebetulan sudah 2 atau 3 periode kali ini menjabat ketua FKUB, Forum Kerukunan. Jadi kalau beliau guru kita sudah menjadi ketua Forum Kerukunan, maka adik-adik juga harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Jadi terlibatlah, berperan sertalah, walaupun sekecil apapun, berperan sertalah terhadap daerah kita, provinsi kita, dan bahkan agama, bangsa, dan negara kita. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Untuk yang pribadi tidak ada sesi tanya jawab karena waktu sudah mepet. Nanti lebih detail lagi Kanda Al-Ustaz Bapak Nursidi. Jazakallah khairan kasir, jazakumullah khairan kasira, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kami dari Satuan Lalu Lintas, sebelum kegiatan kami akhiri karena itu ada dari narkoba. Sebelumnya kami ingin bagikan ada petunjuk keselamatan berlalu lintas, ya. Sini ada nih. Kemudian di sini ada brosur. Untuk operasi patuh, ya. Di sini ada pelanggaran-pelanggaran yang harus dihindari yang menjadi prioritas. Kemudian di sini ada petunjuk tentang bagaimana mengemudi atau menggunakan sepeda motor yang baik dan aman, ya. Coba 1, 2, 3 orang, 2 cewek, 2 putra, ya sih. Ya.
Ya, di sini petunjuk keselamatan berlalu lintas mengemudi. Ya dibuka, dipegang ya, dipegang. Bang Ustaz, Bapak Kanit berdiri dulu. Ya, baik. Pegang dulu, bukunya pegang. Ya. Oh ya. Ya, baik. Tepuk tangan dulu deh buat temannya. Ya. Sebelum Bapak tutup, ada 2 pertanyaan. Ya. Sudah dengar kan? Coba bukunya ditutup dulu deh. Bukunya ditutup. Biasanya kalau kita sudah menulis, pasti daya ingat kita masih kuat. Yang pertama, yang bisa angkat tangan, jangan bersuara. Misalnya pertanyaan sudah selesai, angkat tangan aja. Nanti kita tunjuk. Oke? Kemudian nanti, misalnya nih, temannya nih coba sebutkan 3 misalnya. Dia baru bisa jawab 2, masih kurang 1 kan? Yang bisa nambahin, yang bisa lengkapin, dialah yang berhak mendapat hadiah. Setuju? Oleh karena itu, pada saat pertanyaan dikasih, nggak boleh ribut. Ya? Baik. Pertanyaan pertama. Apa kepanjangan dari STNK? Ya. Ya, berdiri. STNK. Apa STNK? Bentar. Ya. Nah, berdiri. Iya. Sini deh. Sini. Maju dulu. Ya, tepuk tangan dulu deh buat temannya. Kenapa nih? Kamu telah berpikir di depan, kau berpikir. Sekarang, coba apa pertanyaan dari STNK? Sholat harus akal adam. Surat tanda. Ya, yang bisa. Apa? Surat tanda naik motor. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, sini. Surat tanda naik motor, tepuk tangan betul. Ya, STNK. Surat tanda kemudi. Surat tanda kemudi. Ada yang melengkapi? Iya, sini. Ya. Surat tanda nomor kendaraan. Betul? Iya. Berdiri sini deh. Ya, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 4 macam rambu lalu lintas. Ya, sini. Ya, namanya siapa? Coba sebutkan 4 macam rambu lalu lintas. Yang lain, dia nanti ada kurang ditambahin. Rambu lalu lintas. 1. Rambu. Iya, nah sini. Empat macam rambu lalu lintas. 1. Rambu peringatan.
3 rambu petunjuk, 4 rambu rambu perintah, 2 rambu larangan, 3 rambu petunjuk, 4 rambu Pertama rambu larangan, kedua petunjuk, ketiga perintah, empat yang pertama rambu apa? Rambu perintah. Kemudian kedua rambu petunjuk, ketiga larangan, empat peringatan. Tepuk tangan dulu deh. Empat akan lalu lintas, larangan, rambu perintah, rambu petunjuk, dan rambu peringatan. Ya. Baik, karena dari program sana sudah bilang kasih tanda kita untuk stop, jadi mohon maaf kita semuanya mau lanjutkan, tapi dikasih kode sama yang mikir itu stop. Jadi cuma dua aja pertanyaannya cukup, ya. Waktunya sudah habis dia bilang. Ya, makanya Misi ya. Misi ya. Misi ya. Hadap sini deh, ya langsung bibitnya dikit. Diam sini. Halo bareng, bunga kita foto bareng. Bu Ustazah mungkin foto terakhir kita sebelum kita pamitan. Apa namanya? Mewakili Ustazah, silakan. Ya. Foto juga dihapus bareng ibu dia. Ya itu. Simpankan di sini mainannya. Bisa sebagian agak cukup ya. Satu, dua, tiga. Intan. Satu, dua, tiga. Yang pelopor keselamatan berlalu lintas. Sekalian Pak. Sebelum. Ya. saya belum. Baik. Terima kasih buat para pengasih, Ustazah, anak-anakku sekalian, buat Pak Kanit Dimas Polsek Kuripan, terima kasih. Rekan saya dari Pak Kasat Dimas Polres Lombok Barat, mohon maaf karena waktu kita yang sudah habis. Insya Allah lain waktu kita bersilaturahmi lagi dengan kegiatan yang berbeda atau kegiatan yang sama untuk saling kita mengingatkan dan saling berbagi tentang khususnya tentang lalu lintas. Kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang pas. Kami dari kepolisian Polres Lombok Barat Satuan Lalu Lintas mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Miss. Miss. Miss Rika. Miss enggak foto tadi.